Pukul 7.15 pagi. Seperti biasa, kantor pusat PT Arunika Digital Teknologi mulai ramai. Lobi dipenuhi karyawan berseragam formal, sibuk mengecek ponsel atau menyeruput kopi tak keawai. Lift naik turun membawa manusia-manusia yang tergesa. Tapi pagi itu, ada satu sosok yang tak biasa. Seorang pria tua, berpakaian lusuh dengan rompi pembersih bertuliskan, "Cleaning Service," memasuki lobi. Ia membawa alat pel di satu tangan, dan tas kain di tangan lainnya. Rambutnya sebagian memutih, jalannya agak lambat, tapi matanya awas. Namanya Pak Dharma. Tak ada yang menyambutnya. Satpam hanya melirik sebentar, lalu kembali menunduk layar ponselnya. Seorang karyawan wanita bahkan menutupi hidung ketika Pak Dharma berjalan melewatinya. "Ih, harusnya bersihin orang kayak gitu dulu deh," gumamnya ke temannya. Lalu tertawa kecil. Pak Dharma tak menggubris. Ia masuk ke lift barang menuju lantai 3, area operasional yang konon paling sibuk dan paling berantakan di perusahaan. Begitu tiba, ia langsung mulai bekerja. Ia menyapu perlahan dari ujung lorong. Meja-meja kerja terlihat acak-acakan, bungkus makanan ringan, gelas kopi bekas, dan tumpukan kertas. Tak satu pun karyawan menoleh ke arah pria tua itu. Mereka sibuk mengetik, berdiskusi, atau, ironisnya, bermain ponsel. Seorang staf bernama Dito sempat nyaris menabraknya di lorong, lalu tanpa minta maaf berkata, "Wai, jangan ngepel sembarangan, licin tahu." Pak Dharma hanya mengangguk pelan, menyeka keringat dari pelipisnya. Namun sebenarnya, ia sedang mengamati. Gerakan tangannya mengusap meja, tapi sorot matanya menelusuri perilaku. Ia perhatikan siapa yang datang tepat waktu, siapa yang saling menghormati, dan siapa yang merasa dirinya paling penting. Di sudut ruangan, seorang karyawan muda menunduk, diam-diam membantu membereskan tumpukan kardus kosong. Ia tersenyum kecil ke arah Pak Dharma, dan berkata, "Pagi, Pak. Mau saya bantu?" Pak Dharma membalas dengan anggukan dan senyum hangat. Dalam hati, ia mencatat nama di ID card anak muda itu, Ilham. Hari pertama Pak Dharma menyamar belum selesai. Tapi ia sudah tahu, di kantor ini, orang tak hanya dinilai dari kerja keras, tapi juga dari jabatan dan tampilan luar. Dan itulah yang akan ia ubah. Jam menunjukkan pukul 10.45 pagi. Ruangan lantai 3 semakin sibuk. Beberapa karyawan mondar-mandir membawa dokumen. Sebagian lainnya sibuk bercanda sambil menyesap kopi sachet dari pantry. Pak Dharma melanjutkan tugasnya di sisi timur ruangan, tempat meja para kepala divisi berada. Meja-meja besar, kursi empuk, laptop-laptop terbaru. Tapi di balik kemewahan itu, ia melihat pemandangan lain. Sisa makanan semalam, cangkir dengan bekas lipstik, dan abu rokok yang dibiarkan berserakan di asbak kecil. Padahal area itu jelas bertanda dilarang merokok. Ia mulai mengepel lantai. Tepat saat ia sampai di depan meja seorang wanita muda berdandan rapi. Wanita itu memelototinya. "Pak, jangan ngepel sini dulu deh. Lagi banyak kerjaan," katanya ketus. Itulah Rika, kepala divisi pemasaran. Beberapa menit kemudian, Pak Dharma terdengar bersin. Suara lembut namun jelas. Rika langsung mengangkat alis. "Astaga, jangan sakit-sakit di dekat aku, ya? Aku alergi debu," ucapnya dengan suara cukup keras agar semua bisa dengar. Lalu menambahkan sambil tertawa kecil, "Pakai masker kek, atau ya jangan kerja kalau udah tua." Tawa renyah terdengar dari meja sebelah. Karyawan lain ikut tertawa, meski tidak semua benar-benar mengerti kenapa. Yang jelas, tak satu pun dari mereka membela Pak Dharma. Ia tetap diam. Tangannya terus bekerja, mengepel di bawah meja Rika yang dipenuhi tumpukan kertas dan kotak makanan cepat saji. Sesekali, ia melirik jam tangannya. Jam tua berwarna coklat pudar yang sudah usang, tapi memiliki nilai sentimental tinggi. Itu adalah hadiah dari almarhum istrinya, ketika ia pertama kali membuka perusahaan ini, 20 tahun lalu. Tepat saat ia menyimpan alat pel ke sudut ruangan, ia mendengar suara lirih di belakangnya. "Pak, udah istirahat belum? Saya ada roti lebih nih." Itu Ilham lagi.
Kali ini membawa 2 potong roti isi dan teh botol. Ia duduk di lantai dekat tangga darurat bersama Pak Dharma. "Terima kasih, Nak," ucap Pak Dharma lembut. Ilham mengangguk. "Saya juga sering lihat orang bersihin kantor kayak Bapak. Tapi saya tahu, kerja begini nggak gampang. Orang sering pandang rendah." Pak Dharma tersenyum. Dalam diamnya, ia merasa harapan masih ada di kantor ini. Karena sesungguhnya, lantai yang kotor bisa dibersihkan dalam 1 jam. Tapi hati yang kotor, mungkin butuh waktu lebih lama, atau sebuah kejutan besar. Sore mulai menjelang. Karyawan bergegas merapikan meja. Sebagian mulai bersiap pulang. Tapi Pak Dharma masih menyusuri lorong-lorong lantai 3. Pelan namun pasti. Ia memasuki pantry kecil di pojok ruangan. Di sana, tampak mesin kopi otomatis berdiri mewah, tapi di sampingnya tumpukan gelas kotor menumpuk. Tak seorang pun berinisiatif membersihkannya. "Itu kerjaannya cleaning service, kan?" Celetuk seorang staf perempuan sebelum pergi meninggalkan dapur tanpa rasa bersalah. Pak Dharma mengambil lap, mencuci gelas satu persatu. Di dinding pantry, terpampang papan visi misi perusahaan. Kalimat besar tertulis, "Inovasi, integritas, dan kepedulian sosial." Ia tersenyum kecil. Ironi, banyak dari orang-orang di kantor ini bahkan tak melirik papan itu. Kata-kata yang hanya jadi dekorasi. Sambil duduk di bangku pantry, Pak Dharma memperhatikan karyawan yang lalu lalang. Ia mengenali wajah-wajah yang dulu ia rekrut secara langsung. Waktu perusahaan ini masih berisi 10 orang dan 1 ruangan kecil. Kini, kantor itu punya lebih dari 150 pegawai. Tapi entah sejak kapan, nilai-nilai yang ia bangun mulai memudar. Beberapa minggu terakhir, laporan keuangan menunjukkan peningkatan profit. Tapi laporan SDM menunjukkan lonjakan keluhan internal, kasus pelecehan verbal, dan turnover tinggi. Sesuatu yang tak bisa didiamkan. Itulah alasan kenapa Pak Dharma memutuskan turun langsung. Ia tidak percaya pada laporan atau audit formal lagi. Ia ingin melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Tepat pukul 17.45, ia naik ke lantai direksi. Sambil menyeka keringat, ia melirik ruang kerjanya yang selama ini kosong. Di sana, hanya 1 lampu meja menyala. Asisten pribadinya, Bu Nani, menunggu di dalam. "Bagaimana hari pertama, Pak?" tanya Bu Nani sambil membukakan pintu. "Berisik, tapi sunyi," jawab Pak Dharma singkat. "Sunyi?" tanya Bu Nani bingung. "Iya, sunyi dari rasa hormat, sunyi dari empati. Kita perlu lebih dari sekadar rapat," katanya sambil meletakkan pel ke dinding dan duduk di kursi besar yang dulu ia rancang sendiri. Ia menatap layar monitor di mejanya. Di sana tertera agenda besok. Rapat tahunan divisi. Topik, kedatangan CEO baru. Pak Dharma tersenyum tipis. Biar mereka kenal siapa yang benar-benar bersih, dan siapa yang hanya terlihat bersih. Keesokan harinya, suasana kantor mendadak berbeda. Semua orang berpakaian lebih rapi dari biasanya. Lipstik lebih tebal, dasi lebih ketat, rambut disisir lebih rapi. Kabar telah menyebar sejak pagi. CEO baru akan datang hari ini. Desas-desus merambat cepat. Kabarnya dari Singapura. Ada yang bilang dia investor asing. Ganteng, katanya. Muda dan tegas. Rika berdiri di depan kaca lift, memperbaiki make-upnya sambil bergumam. "Pokoknya aku harus bikin kesan pertama yang baik." Ia bahkan membawa 2 proposal proyek yang sudah tertunda 3 bulan. Berharap bisa mencuri perhatian sang CEO baru. Di ruang rapat utama lantai 5, staf divisi satu persatu mulai masuk. Ada Ilham juga di antara mereka. Duduk di belakang, menunduk diam. Sementara Rika duduk di barisan depan, penuh percaya diri. Tepat pukul 9, pintu ruang rapat terbuka. Semua berdiri. Masuklah seorang pria tua, mengenakan setelan jas abu-abu sederhana, tanpa dasi. Rambutnya tetap kelabu. Wajahnya sama seperti pria yang selama seminggu terakhir mereka abaikan. Pak Dharma. Hening. Beberapa orang saling pandang. Tak percaya. Itu.
Itu kan tukang bersih-bersih, bisik salah satu staf. Rika berdiri setengah tubuh. Matanya membelalak. Bapak? Pak Dharma menatap mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara tenang tapi menggetarkan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Darmawan Surya, pendiri dan pemilik mayoritas saham PT Arunika Digital Teknologi. Dan mulai hari ini, saya kembali menjadi CEO kalian. Ruangan terasa beku. Beberapa rahang menganga. Beberapa wajah mulai memucat. Apa kalian merasa tertipu? Lanjutnya. Bagus. Karena saya juga merasa tertipu melihat budaya yang tumbuh di kantor ini. Ia menatap langsung ke arah Rika. Lalu beralih ke para manajer lain. Seminggu terakhir saya menyapu lantai kalian. Tapi yang lebih kotor dari lantai adalah cara kalian memandang orang lain yang kalian anggap tak selevel. Ilham menunduk, menahan senyum kecil. Sementara Rika perlahan-lahan duduk kembali, tubuhnya gemetar. Pak Dharma membuka lembar presentasi di layar besar. Slide pertama bertuliskan, waktunya bersih-bersih yang sebenarnya. Suasana di ruang rapat begitu tegang, seakan tak ada cukup oksigen untuk bernapas. Semua mata tertuju ke layar proyektor saat Pak Dharma mengklik presentasi berikutnya. Slide berganti. Cuplikan rekaman CCTV. Di layar, terlihat lorong kantor tempat Rika mengangkat alis dan menghardik Pak Dharma. Suaranya terdengar jelas. Astaga, jangan sakit-sakit di dekat aku, ya? Aku alergi debu. Rika menunduk. Wajahnya pucat. Beberapa manajer lain bergeser di kursinya. Gelisah. Slide selanjutnya. Seorang staf pria melempar bungkus makanan ke lantai, lalu menginjaknya sambil tertawa. Pak Dharma menatap seluruh ruangan. Saya tidak marah karena lantai kotor. Itu tugas yang bisa saya selesaikan dalam sejam. Tapi bagaimana dengan etika? Sikap? Kepedulian? Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Tatapannya tajam namun tidak marah. Lebih seperti seorang ayah yang kecewa pada anak-anaknya. Perusahaan ini dibangun dengan susah payah. Dari satu meja, satu komputer, dan mimpi yang besar. Tapi apa yang saya lihat hari ini? Kalian lebih peduli pada tampilan, bukan karakter. Kalian lebih sibuk menjaga posisi, bukan martabat. Ruang rapat sunyi. Seorang manajer senior mencoba bicara. Pak, saya rasa ada sedikit kesalahpahaman. Pak Dharma menatapnya tajam. Kesalahpahaman adalah jika saya tidak tahu siapa kalian sebenarnya. Tapi saya sudah lihat. Dengan mata kepala saya sendiri. Ia menoleh ke arah layar dan menampilkan slide terakhir. Daftar nama karyawan yang akan dievaluasi langsung oleh CEO. Daftar itu mencakup 5 kepala divisi, 10 staf senior, dan 1 supervisor. Semuanya tercatat dalam rekaman selama seminggu terakhir. Beberapa orang menutup mulut. Yang lainnya menunduk dalam rasa malu. Pak Dharma menutup laptopnya perlahan. Saya tidak akan pecat kalian hari ini. Tapi saya beri waktu 1 minggu. Bukan untuk berubah demi saya, tapi demi martabat kalian sendiri. Ia melangkah menuju pintu keluar. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Dan satu hal lagi. Mulai hari ini, jangan pernah remehkan siapapun di perusahaan ini. Karena mungkin saja, orang yang kalian remehkan, justru sedang menilai kalian. Pintu menutup. Rapat selesai. Namun efeknya baru saja dimulai. Hari-hari setelah rapat itu terasa ganjil. Di pantry, gelas-gelas bekas kopi tiba-tiba berkurang. Bungkus makanan langsung dibuang. Bahkan, beberapa karyawan mulai menyapa petugas kebersihan dengan canggung. Pagi, Pak. Ada yang sungguh-sungguh. Tapi banyak juga yang terasa dipaksakan. Pak Dharma melihat semua itu dari kejauhan. Ia tak lagi menyamar. Kini, ia memakai jas rapi setiap hari dan duduk di ruangannya di lantai 5. Tapi sesekali, ia masih turun ke bawah, tanpa pengawalan, tanpa formalitas. Cukup dengan senyum ramah dan sorot mata tajam yang tak mudah dibohongi. Ilham, yang sejak awal bersikap baik, kini justru jadi sorotan. Dekat-dekat sama CEO biar cepat naik, ya? Sindir seseorang.
Tapi Ilham tak menggubris. Ia tetap kerja seperti biasa, tenang, rapi, dan membantu siapapun yang butuh, termasuk staf cleaning service yang dulu bekerja bersama Pak Dharma. Sementara itu, Rika tampak gugup setiap kali lewat di depan ruang CEO. Senyumnya dipaksakan, ucapannya dibuat-buat. Ia bahkan mulai membagikan camilan ke meja-meja tetangga. Namun perubahan Rika tak menyentuh dasar. Ia hanya mengubah permukaan, bukan sikap. Pak Dharma mencatatnya. Di sisi lain, beberapa karyawan menunjukkan perubahan yang tulus. Ada yang mulai membersihkan area kerja sendiri, ada yang meminta maaf secara pribadi kepada staf cleaning service, dan ada pula yang mendatangi Pak Dharma langsung, mengucapkan terima kasih karena sudah membuka mata mereka. Suatu sore, Pak Dharma memanggil Ilham ke ruangannya. "Kamu tahu kenapa saya perhatikan kamu sejak awal?" tanya Pak Dharma. Ilham menggeleng pelan. "Karena kamu melakukan hal yang benar, bahkan saat kamu pikir tidak ada yang melihat." Ilham tertunduk. "Saya hanya ingat ayah saya. Beliau juga pernah kerja sebagai petugas kebersihan. Saya tahu rasanya diremehkan." Pak Dharma menatap Ilham dengan mata yang penuh rasa hormat. "Kamu akan saya ajak dalam tim transformasi budaya perusahaan ini. Tapi bukan karena kamu sok baik, melainkan karena kamu tahu bahwa kebaikan itu bukan untuk dipamerkan." Ilham terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka perbuatan kecilnya akan mengubah jalan hidupnya. Dan saat itu, Pak Dharma tahu, meski banyak topeng di kantor ini, masih ada wajah-wajah asli yang pantas diberi ruang. Hari Senin pagi, kantor kembali dipenuhi aktivitas. Namun di ruang CEO, awan gelap mulai berkumpul. Pak Dharma duduk di depan meja kerjanya, ditemani Bu Nani, sang asisten pribadi. Di hadapannya, tumpukan dokumen dan file digital terbuka. "Ini laporan audit divisi pemasaran 3 bulan terakhir," kata Bu Nani pelan. "Ada kejanggalan, Pak." Pak Dharma membuka file demi file. Dana promosi yang membengkak tanpa hasil signifikan. Proyek yang dilaporkan berjalan, padahal tak ada output konkret. Dan yang paling mencurigakan, adanya pengalihan dana untuk vendor fiktif. "Siapa yang bertanggung jawab langsung atas laporan ini?" tanya Pak Dharma. "Rika, Pak, dan 2 stafnya, Reza dan Mila." Pak Dharma terdiam sejenak. Ia mengingat betul, Rika adalah salah satu yang paling arogan selama ia menyamar. Dan sekarang, tampaknya bukan hanya sikapnya yang buruk. Sore harinya, Rika dipanggil ke ruang CEO. "Silakan duduk," ucap Pak Dharma, tanpa ekspresi. Rika mencoba tersenyum, walau jelas gugup. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Dharma menatap langsung ke matanya. "Ada. Bantu saya mengerti kenapa dana 580 juta rupiah untuk kampanye digital tidak ada jejaknya, baik secara output maupun pelaporan vendor." Wajah Rika berubah. Napasnya tercekat. "Pak, saya belum sempat update datanya. Saya yakin ada di komputer Reza." "Reza sudah saya panggil lebih dulu," potong Pak Dharma. "Dia menyebut namamu sebagai pemberi instruksi langsung." Rika terdiam. Jari-jarinya saling mencengkeram. "Rika," lanjut Pak Dharma, "kamu punya 2 pilihan. Akui kesalahanmu, kembalikan apa yang masih bisa dikembalikan, dan kita bicarakan sanksi secara profesional. Atau saya serahkan ini ke pihak berwajib." Air mata mulai menggenang di mata Rika. Saya tidak berniat menipu. Awalnya cuma untuk nutupin kekurangan laporan. Tapi makin lama, saya bingung sendiri." Pak Dharma menghela napas. "Integritas itu seperti kaca, Rika. Sekali retak, kamu bisa coba tempel, tapi tak akan pernah bening lagi." Sore itu, Rika menandatangani surat pengunduran dirinya. Ia berjalan keluar kantor dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Sangat berbeda dari caranya berjalan selama ini. Dan bagi Pak Dharma, itu bukan hanya tindakan tegas, tapi pelajaran untuk semua. Tak ada tempat untuk kebusukan di perusahaan yang sedang dibersihkan dari akar. Setelah badai laporan keuangan dan pengunduran diri Rika,
Kantor PT Arunika Digital Teknologi seolah memasuki masa transisi. Banyak yang masih bertanya-tanya, kemana arah perusahaan akan dibawa oleh sang CEO, tukang bersih-bersih. Tapi Pak Dharma sudah punya rencana. Ia tidak ingin sekadar membereskan laporan atau mengganti orang. Ia ingin menanam ulang fondasi yang dulu membuat perusahaan ini tumbuh. Nilai, bukan sekadar angka. Pada hari Senin pagi, semua karyawan mendapat email undangan. Kelas budaya perusahaan wajib hadir seluruh karyawan. Sebagian mengernyitkan dahi. Kelas apaan lagi ini? Tapi begitu mereka datang ke aula besar di lantai bawah, mereka terdiam. Di layar besar terpampang kata-kata. Orang hebat dikenang karena karakter, bukan jabatan. Pak Dharma berdiri di depan, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain gelap. Tak ada jas mahal. Tak ada formalitas. Hari ini, katanya, kita tidak akan bicara tentang target. Kita akan bicara tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, sebelum menjadi profesional. Ia tak berbicara sebagai bos. Ia berbicara sebagai orang tua yang pernah jatuh bangun membangun perusahaan dari nol. Ia berbagi cerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia dulu menjual motor untuk menggaji 3 karyawan pertamanya. Tentang kegagalan pertama kali masuk pasar digital. Tentang istrinya yang wafat saat ia terlalu sibuk mengejar investor. Dan kemudian ia berkata, "Saya turun ke bawah bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kalian, bahwa kerja bukan cuma soal gaji dan jabatan, tapi tentang dampak yang kalian tinggalkan untuk orang lain." Ilham, yang duduk di barisan depan, mengangguk perlahan. Beberapa staf lainnya mulai tertunduk, merasa tersentuh. Ada yang berkaca-kaca. Selama sesi itu, para karyawan diajak berdiskusi, bukan hanya mendengar. Mereka diminta menulis satu hal buruk yang pernah mereka lakukan selama bekerja, walau kecil, dan apa yang ingin mereka perbaiki. Lembar-lembar itu dikumpulkan, tanpa nama. Tak ada hukuman. Hanya satu pesan. Kita semua bisa salah. Tapi hanya yang berani memperbaiki yang layak bertumbuh. Sore harinya, suasana kantor terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jel. Pak Dharma tahu, ia tak bisa mengubah semuanya dalam sehari. Tapi seperti menanam pohon, ia sudah meletakkan benihnya. Dan dari benih itu, semoga tumbuh budaya yang kuat. Budaya yang tak hanya mengejar target, tapi membentuk karakter. Beberapa hari setelah sesi, kelas budaya perusahaan, efeknya mulai terasa nyata. Di berbagai sudut kantor, percakapan berubah. Yang dulu hanya bicara soal target dan deadline, kini mulai menyinggung soal cara kerja yang lebih manusiawi, kolaborasi, bahkan empati. Suatu pagi, tanpa aba-aba, 3 orang staf tiba-tiba membantu petugas kebersihan mengangkat galon air ke dispenser. Pak Dharma hanya melihat dari kejauhan sambil tersenyum kecil. Namun perubahan terbesar justru datang dari tempat yang tak disangka. Karyawan-karyawan lama. Mereka yang sudah lebih dari 5 tahun di perusahaan. Yang selama ini diam, apatis, bahkan sedikit sinis terhadap perubahan, tiba-tiba mulai bicara. Salah satunya adalah Pak Seno, kepala divisi logistik yang dikenal galak dan tertutup. Suatu siang, ia datang ke ruang CEO. "Izin bicara sebentar, Pak," katanya pelan. Pak Dharma mempersilakan duduk. "Silakan, Pak Seno. Ada apa?" Pak Seno menarik napas panjang. "Waktu Bapak turun sebagai petugas bersih-bersih, saya tahu itu Bapak." Pak Dharma menoleh cepat. "Oh ya?" "Iya, Pak. Saya ikut dari batch awal. Saya hafal cara Bapak jalan dan ngelap meja." Jawabnya sambil tertawa kecil. Tapi saya diam. Saya penasaran siapa yang berubah dan siapa yang palsu. Pak Dharma tersenyum. Menunggu. "Saya sadar," lanjut Pak Seno. "Saya juga salah. Saya terlalu lama membiarkan budaya buruk berkembang. Saya pikir, itu urusan atasan. Padahal saya juga atasan. Saya juga punya tanggung jawab." Hening sejenak. Lalu Pak Seno berkata pelan, "Kalau Bapak izinkan, saya ingin bantu program perubahan ini. Dari divisi saya dulu.
Saya yakin bisa mulai dari tim saya. Pak Dharma menepuk bahunya. Justru itu yang saya harapkan. Perubahan sejati bukan dari atas ke bawah, tapi dari dalam keluar. Tak lama kemudian, muncul gerakan internal kecil. Arunika baru. Tanpa dikomando, karyawan mulai mengunggah kisah mereka tentang perubahan di media internal perusahaan. Tentang bagaimana mereka dulu abai, dan kini belajar peduli. Beberapa bahkan menyebut nama Pak Dharma sebagai inspirasi, meski tak menyebut kejadian menyamar. Perlahan tapi pasti, suasana perusahaan berubah. Bukan karena peraturan, tapi karena kesadaran. Dan di tengah semua itu, Pak Dharma hanya berkata kepada Bu Nani, "Kalau dulu saya bangun perusahaan ini dengan kerja keras, sekarang, saya ingin membangunnya dengan keteladanan." Waktu berlalu, dan perubahan yang Pak Dharma mulai kini semakin nyata di seluruh sudut kantor PT Arunika Digital Teknologi. Hari itu, perusahaan mengadakan acara tahunan, hari penghargaan dan apresiasi, untuk semua karyawan. Biasanya, acara ini hanya formalitas rutin, rapat panjang dengan sedikit sambutan dan pembagian bonus. Tapi kali ini berbeda. Ketika Pak Dharma naik ke panggung, ruangan yang biasanya penuh keributan dan obrolan santai langsung hening. Dengan suara yang tenang tapi tegas, Pak Dharma mulai berbicara. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tidak hanya karena kerja keras kalian, tapi karena keberanian kalian berubah." Ia menunjuk ke arah Ilham, yang kini menjadi bagian dari tim manajemen budaya perusahaan. Ilham, yang dulu diremehkan, kini jadi contoh nyata bahwa sikap dan karakter lebih penting daripada status. Ia berbalik dan memandang semua staf cleaning service yang duduk di barisan depan. "Kepada petugas kebersihan, tanpa kalian, perusahaan ini bukan apa-apa. Saya pernah berada di posisi kalian, dan saya tahu betapa seringnya kalian diabaikan." Seketika, seluruh ruangan berdiri. Suara tepuk tangan membahana, bukan hanya untuk Pak Dharma, tapi untuk setiap orang yang selama ini tak pernah mendapat pengakuan. Rika, yang dulu penuh kesombongan, kini duduk di pojok ruangan, menunduk dan merenung. Ia menyadari bahwa perubahan sejati bukan soal jabatan atau gelar, tapi hati. Pak Dharma menutup pidatonya dengan kata-kata sederhana. "Kita semua, dari tukang bersih-bersih sampai CEO, punya peran yang sama penting. Mari kita jaga perusahaan ini bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati." Hari itu, bukan hanya penghargaan yang dibagikan, tapi juga rasa hormat dan kebersamaan yang tumbuh di antara mereka. Dan di tengah tepuk tangan itu, Pak Dharma tersenyum, karena ia tahu, perusahaan ini akhirnya benar-benar bersih, dari dalam.